warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi. Dan di sini akan dijelaskan oleh Widya Adelika. Pengertian darah, jantung, dan pembuluh darah. 1. Darah adalah cairan di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. 2. Jantung. Jantung adalah sebuah rongga-rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. 3. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Struktur dan fungsi darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah terdiri dari dua komponen utama, plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah adalah komponen penyusun darah yang paling banyak, sebesar 55%. Bagian darah adalah plasma darah. Sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit bertugas memompa hemologit yang telah terikat oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain. Selain itu, sel darah merah yang mengangkut oksigen harus mengangkut hemoglobin yang telah terikat. Karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk melanjutkan siklus pernapasan manusia. 2. Sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit berfungsi dalam menjaga kekebalan dan pertahanan tubuh. Leukosit ini bertugas untuk menetralkan bakteri dan kuman yang masuk melalui aliran darah atau dari luka yang terbuka. 3. Keping darah. Keping darah atau yang biasa dikenal dengan nama trombosit adalah komponen terakhir dalam sel-sel darah. Trombosit memiliki bentuk yang tidak teratur, tidak berwarna, tidak berinti, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, dan mudah pecah. 2. Jantung. Jantung manusia yang ukurannya hampir sebesar kepala tangan manusia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu serambi kanan dan kiri, serta bilik kanan dan bilik kiri. Tiap ruangan jantung ini dipisahkan oleh lapisan dinding yang disebut dengan lapisan septum. Kemudian darah dipompa melalui bagian-bagian tersebut dapat memastikan alur aliran darah. Terdapat katup-katup yang dapat membuka dan menutup. Semua katup tersebut bertugas menjaga darah mengalir ke aliran yang benar. Bagian-bagian jantung. A. Perikardium. Jantung berada rongga berisi cairan yang disebut dengan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini yang disebut dengan perikardium. Perikardium adalah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan sereus untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. B. Serambi. Serambi atau disebut juga antrium adalah bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan sendiri berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang kemudian dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri ini berfungsi untuk menerima dan bersih dari paru-paru. Serambi mempunyai dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan. Peredaran darah tubuh Anda yang mengalami penyempitan atau penyumbatan umumnya metode angioplasti ini diterapkan pada bagian jantung.
C. Bilik. Sama seperti serambi, bilik atau juga disebut partikel adalah bagian jantung, bagian yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi sebagai alat untuk memompa darah kotor darah jantung ke paru-paru, sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke paru-paru maupun seluruh tubuh. D. Katup. Jantung sendiri mempunyai 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satuan arah. 1. Katup tricuspid berfungsi untuk dapat mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. 2. Katup pulmonal berfungsi untuk dapat mengatur aliran darah dari bilik kanan ke kiri. 3. Katup mineral mempunyai fungsi untuk dapat mengalir darah yang kaya oksigen dari paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. 4. Katup aorta berfungsi sebagai alat membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen katup melewati dari bilik kiri ke aorta, akter terbesar di tubuh. Siklus jantung. Siklus jantung mempunyai ukuran kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut merupakan 2 fase siklus jantung, yaitu sikl jaringan otot jantung berkontraksi untuk mendapat memompa dan keluar dari partikel. 2. Diastol. Otot jantung rileks terjadi ketika pengisian darah di jantung. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Lola Amalia. 3. Pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah utama yang terdapat di dalam jantung, yaitu arteri, membawa darah yang kaya dengan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. 2. Vena. Pembuluh darah yang satu ini berfungsi untuk membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. 3. Kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan antara arteri terkecil dengan vena terkecil. C. Cara kerja sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung akan memompa darah, sementara pembuluh darah akan mengalirkan darah dan ke jantung. Darah yang diedarkan tersebut akan melewati seluruh tubuh dan membawa oksigen, nutrisi, serta hormon untuk diserap oleh sel-sel tubuh. Darah juga akan mengangkut zat-zat seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Tiap pembuluh darah hanya mengalirkan darah ke satu arah saja. Misalnya pembuluh darah arteri yang mengalirkan darah dari jantung dan pembuluh vena yang mengalirkan darah kembali ke jantung. 1. Fungsi jantung dalam sistem peredaran darah. Jantung boleh dibilang sebagai pompa. Organ ini berdenyut sebanyak 60-100 kali per menit. Lewat tiap denyutnya, jantung memompa darah supaya mengalir ke seluruh tubuh untuk membawakan oksigen dan nutrisi bagi tiap sel tubuh. Setelah mengantarkan oksigen, darah akan mengalir ke jantung. Jantung lalu memompa darah ke paru-paru untuk kembali mengambil oksigen. Siklus seperti ini terjadi berulang-ulang sepanjang hidup kita. 2. Bagaimana sistem peredaran darah bekerja? Sistem peredaran darah bekerja lewat 2 jenis sirkulasinya, yaitu sirkulasi pulmoner, sirkulasi sistemik. 1. Sirkulasi pulmoner. Sirkulasi pulmoner merupakan sirkulasi pendek di mana darah dialirkan ke paru-paru, kemudian mengalir kembali ke jantung. 2. Sirkulasi sistemik. Dalam darah yang mengalir ke jantung dari paru-paru sudah mengandung oksigen untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Jantung akan memompa darah beroksigen ini keluar dari lewat pembuluh arteri besar yang disebut
Aorta. Aorta adalah pembuluh darah terbesar di tubuh yang bercabang-cabang. Selain mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, cabang pembuluh darah ini juga mengalirkan darah ke otot-otot jantung. Semakin jauh aorta, ukuran cabang-cabang pembuluh darah akan semakin mengecil. D. Kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah termasuk bagian tubuh yang sering mengalami kerusakan, kegagalan fungsi dan kelainan lainnya. Berikut ini contoh-contoh kelainan sistem peredaran darah pada manusia. 1. Leukemia. Leukemia ditandai dengan meningkatnya jumlah leukosit secara tajam mencapai juta bermilimeter darah atau lebih ke dalam. Ini sangat berbahaya karena sel-sel pada sumsum tulang yang menghasilkan oleh leukosit sehingga menghambat pembentukan eritrosit. 2. Hemofili. Hemofili adalah kelainan yang bersifat genetis. Penderita tidak mampu melakukan proses pembekuan darah pada saat luka atau pembuluh darahnya pecah, atau proses pembekuannya sangat lama sehingga darah terus mengalir. 3. Anemia. Anemia adalah rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Hal ini akan mengganggu lancarnya pengangkut oksigen. Anemia disebabkan oleh beberapa hal diantaranya. A. Kehilangan banyak darah, misalnya karena peredaran darah akibat luka. B. Gangguan pembentukan darah, misalnya karena kekurangan vitamin dan zat-zat. C. Gangguan dan kerusakan pada sumsum tulang sehingga pembentukan sel. D. Menghancurkan sel-sel darah merah yang terlalu cepat dan banyak. 4. Varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah balik vena, dapat terjadi di bagian bawah kaki dan sekitar lutut. 5. Thalassemia. Thalassemia merupakan penyakit dikendalikan gen dominan bersifat subletal. Bentuk sel darah tidak normal sehingga fasilitas tersebut terhadap oksigen rendah. 6. Aterosklerosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pengerasan pembuluh darah akibat endapan lemak yang menyebabkan pembuluh darah tidak elastis. 7. Kolesterol. Jumlah kolesterol normal 200 mg 500 mg per persen. Jumlah kolesterol dalam darah meninggi jika makan makanan yang mengandung lemak. 8. Diabetes mellitus. Seorang dikatakan kencing manis jika kadar gula darah 9. Stroke merupakan ketidakstabilan denyut jantung secara mendadak dengan cepat kontraksi jantung pada saat sistol meningkat tajam sehingga tekanan darah meningkat drastis. 10. Jantung koroner. Jantung koroner disebut juga infak miokard. Jantung koroner merupakan penyempitan atau penyumbatan pada arteri jantung, menyebabkan kerja otot jantung akan tergantung atau bahkan terhenti. Tanpa gejala hingga arteri sangat menyempit atau tersumbat yang dapat terjadi pada arteri yang mengarah ke otak, jantung, lengan, dan kaki, serta ke ginjal. 3. Serangan jantung. Serangan jantung termasuk gangguan pada sistem peredaran darah yang tergolong ke dalam darurat medis serius. Kondisi itu terjadi ketika suplai darah ke jantung secara tiba-tiba tersumbat. Biasanya hal ini disebabkan oleh bekuan darah. Beberapa gejala serangan jantung yaitu nyeri dada, sesak napas, pusing, merasa lemah, serta timbulnya perasaan cemas yang luar biasa. 4. Trombosis vena dalam trombosis atau PVT. Trombosis vena dalam atau trombosis adalah bekuan darah yang berkembang dalam pembuluh darah di dalam tubuh. Leukemia adalah istilah
digunakan jika jaringan tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Jika aliran darah tergantung, maka organ tubuh akan mengalami kerusakan dan mengakibatkan beberapa komplikasi penyakit. Berikut ini beberapa gangguan pada sistem peredaran darah yang tidak bisa Anda anggap sepele. Di antaranya adalah 1. Tekanan darah tinggi, 2. Aterosklerosis, 3. Teknologi transplantasi jantung, 4. Teknologi terapi gen, 5. Teknologi scanning radioaktif, 6. Teknologi pacemaker. Dan pertanyaannya akan dijawab oleh MK Ridwansyah dan Wahyu. Apa komponen penyusun darah? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Komponen penyusun darah yaitu plasma darah, sel darah merah, dan sel darah putih, dan keping darah. Kami akan menjawab pertanyaan dari kolom. Gamma globin merupakan protein dengan muatan negatif yang lemah dan berfungsi sebagai antibiotik. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu K. Pembuluh darah merupakan serangkaian tabur, saluran tertutup dan bercabang yang berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan kemudian kembali ke jantung.